Ditemani oleh Ustadz Tio Iskandar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya penampilannya agak beda Ustadz agak hari ini ya? Agak beda dikit. Nah, sekalian saya tanya, itu yang dipakai di kepala itu apa Ustadz? Kok saya nggak dikasih? Ini nanti saya kasih selain. Oh bener ya? Itu apa Ustadz? Ini pakaian adat Lampung. Jadi seorang ulu balang Lampung itu ada model 4 ikat kepala di Lampung gitu ya. Jadi ada satu budaya, ini salah satu penasihat raja gitu. Oke, gitu. Penasihat raja, pakainya ikat kepala begitu ya. Ada yang modelnya beda lagi, ada yang modelnya belalai, ada yang modelnya macam-macam. Ada 4 kalau nggak salah. 4 ya. Ini selaras nih dengan tema kita pada hari ini Ustaz. Tema kita saat ini adalah pemimpin, keseimbangan ilmu dan juga akhlak. Masya Allah, nah ini luar biasa. Tampilan Ustaz sudah kayak pemimpin nih. Insya Allah. Nah, dan ini ada calon-calon pemimpin ya. Insya Allah. Saya doakan minimal mimpin dirinya sendiri kan. Ya, itu penting tuh. Gimana Ustadz? Bagaimana kita memaknai pemimpin antara keseimbangan ilmu dan juga akhlak ini? Ya. Pertama di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah ingin menjadikan khalifatullah fil ardi di muka bumi ini ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, malaikat protes itu. Kenapa engkau akan menciptakan manusia-manusia yang hanya ingin menentukan penumpahan darah di muka bumi ini? Lalu Tuhan kasih penjelasan bahwa manusia itu memang dijadikan untuk jadi pemimpin. Nah, bagaimana memimpin? Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Beda kata Allah. Bahwa orang-orang yang berilmu itu akan diberikan kedudukan yang lebih tinggi di dunia dan di akhirat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, tapi di balik ilmu pengetahuan itu tentu harus ada etika atau akhlak. Nah, itulah Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Innama bu'istu lil utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk merubah akhlak manusia dari yang jelek menjadi bagus, dari yang negatif menjadi positif, dari yang malas-malasan menjadi rajin gitu loh ya. Nah, konteks keduanya ini menjadi bagus ketika terjadi keseimbangan. Kenapa? Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 fakultas buat manusia. Fakultas pikir, fakultas zikir. Nah, fakultas fikir dan fakultas zikir. Kalau korelasi antara keduanya ini seimbang, maka dia akan menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Maka kita di mana-mana kan selalu diajarkan akhlak-akhlak yang bagus. Bayangkan coba, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita diajari apa? Kepemimpinan untuk menjadi manusia unggul, ya kan? Coba kalau pas bangun tidur, apa yang kita baca? Zikirnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sampai kita kemudian masuk kamar mandi. Kita makan, kita minum, naik motor, ke sekolah dan lain sebagainya. Semuanya kita diiringi dengan fakultas zikir kita. Tapi di sisi yang lain, kita diminta juga untuk mengembangkan keilmuan kita, ya kan? Dengan apa? Dengan wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak baca. Maka milenial yang top, milenial yang mau jadi generasi unggul, milenial yang mau jadi pemimpin, minim dia harus bisa bahasa asing paling nggak 2 deh. Ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, tambah 1 bahasa Mandarin. Nah, keren loh. Orang yang bisa bahasa itu dijamin kehidupannya akan jauh lebih baik karena dia punya ilmu. Ada sama-sama pekerja nih, sama-sama lulusan S1. Yang satu punya kelebihan di bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, dijamin deh penghasilan lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya ilmu. Udah kepemimpinan. Nah, kenapa? Karena nanti kita umat Islam ini akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang kita lakukan. Tuh. Maka oleh karena itu, dalam hidup kita ini harus berhati-hati mengikuti akhlakul karimah. Gitu ya. Ya tadi sederhana kok. Sederhana saja kalau pas keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Naik motor belum jalan, bismillahi Allahumma makhraja wal mursyah gitu. Kita ikuti akhlak itu. Akhlak kalau ceramah nggak boleh lama-lama.
Oh gitu. Itu kode dari Ustadz bahwa kita harus jeda dulu. Tapi sebelum jeda saya jadi penasaran nih, bagaimana antara keseimbangan ilmu dan akhlak. Kalau secara teori itu kan mudah, antara ilmu dan juga akhlak. Tapi kalau seandainya tidak bisa seimbang-seimbang banget nih Ustadz, mana yang lebih mendominasi, ilmu kah atau akhlak kah? Langsung jadi dijawab. Biasanya itu berjalan seiring. Dalam Al-Quran disebutkan latar kabuna tobakon an tobak. Sesungguhnya manusia itu akan berkembang sedikit demi sedikit. Itu sunatullah, ya. Bayi itu nggak perlu diajarin. Dia akan secara naluriah, dia akan mulai berjalan, dia akan mulai merangkak, dia akan mulai lari-lari, dia mulai akan ngomong-ngomong segala macam. Itu alamiah. Nah, ilmu yang tidak alamiah itu adalah ilmu yang kita ingin pelajari dalam bidang-bidang tertentu, teknologi misalnya, ya. Kalau ilmu agama kita setiap hari dengar, tiap hari kita ngaji gitu ya. Itu sudah sekarang ini luar biasa. Ilmu itu ketika anak-anak TK, terutama di TK-TK Muslim misalnya, TK Islam ya. Saya kebetulan punya TK ya di rumah saya. Itu anak-anak kecil itu ketika menghafalkan the 99 names God, Asmaul Husna, itu kan indah sekali mereka dengan metode yang berbeda ya. Mereka diajari dengan cara apa? Nyanyi balonku ada 5 diganti dengan Asmaul Husna. Liriknya itu loh. Jadi ilmu itu perlu kreativiti kita ya. Bagaimana cara kreativitasnya? Adalah ya tadi, nggak ada cara lain. Iqra dan Iqra. Banyak membaca.